Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim. Al-qail, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun. Ila akhiril ayah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, kembali kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Subuh jelang pagi hari ini kita berjumpa lagi dalam tazkirah kita. Semoga tazkirah kita itu tanfa'ul mu'minin, senantiasa berguna bagi sesama mukmin. Salawat dan salam atas junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa sekalian, terkait dengan tazkirah kita pagi hari ini tentang agama dan pergaulan sosial, saya awali dengan ayat yang istifhamiyah redaksinya. Ayatnya begini: Qul hal yastawil ladzina. Allah perintahkan kepada Nabi, wahai Nabi, hal yastawil ladzina, tanyakan kepada umatmu, apakah sama alladzina ya'lamun, orang yang mengetahui, walladzina la ya'lamun, dengan orang yang tidak mengetahui. Secara redaksi ayat ini Allah tidak jawab. Ini namanya istifhamiyah. Redaksinya pertanyaan, tapi sebenarnya penegasan bahwa tidak mungkin sama orang yang mengetahui dengan orang yang tidak mengetahui, termasuk ilmu agama. Innama yatadzakkaru ulul albab. Tapi suasana kesibukan dunia yang kelihatannya itu nampaknya sama-sama aja, yang bisa mengambil itibar yatadzakkaru ulul albab, hanya orang yang punya logika, punya pikiran. Ini pemirsa sekalian, saya mau mengatakan bahwa ilmu-ilmu agama itu harus kita sering memang tazkirahkan untuk mengetahui, karena ada hal yang sangat mirip. Hurufnya dalam agama itu sama, bahkan akar katanya sama, tapi sebenarnya beda. Kalau tema kita hari ini tentang mahram, kaitannya dengan pergaulan sosial kita, itu ada dua kata yang harus saya kasih spesifikasi dulu. Pertama, kata mahram, huruf mim, ha, ra, dan mim lagi, dibaca mahram. Ini menjadi tema kita pagi ini. Ada yang persis sama hurufnya, tapi cara membacanya beda. Itulah bahasa Arab. Muhrim. Bagaimana caranya tahu, Ustaz? Apalagi kalau kitab aslinya yang gundul itu. Caranya dalam bahasa Arab, ini la yastawiyan ini. Dalam bahasa Arab itu harus dilihat keutuhan kalimat di depannya dan di belakangnya. Saya urai sedikit pemirsa. Kalau kita menggunakan kata muhrim, maka itu artinya berasal dari kata ahrama yuhrimu ihraman. Orang yang melakukan ihram pada saat haji. Muhrimun, itu muhrim. Orang yang menunaikan ibadah haji atau umrah. Di mana ini ihram? Pada saat tiba di tanah Makkah,
mau memasuki kota Makkah itu, berniat ihram atau berniat haji bagi yang haji, pasti dia mengarah ke sebuah tempat yang namanya miqat. Disitulah berniat untuk ihram, untuk umrah atau untuk haji. Tuntasnya ini ihram, pada saat berpakaian ihram, pada saat sudah tahallul. Itu muhrim. Jelas. Kalau mahram yang akar katanya bahkan hurufnya persis sama, kalau mahram ini berasal dari kata haruma, hormat, mulia, terhormat. Haruma yahrumu hormatan, mahramun, yang dihormati. Jadi asal katanya itu mahram, penghormatan. Kemudian waktu menghormati dan tempat. Nah, ini yang saya maksud pemirsa sekalian. Maaf kalau ala santri kita menguraikan kalimat ini biar tidak dicampur adu antara muhrim dan mahram, walau hurufnya sama. Dan tantangannya adalah karena dua kalimat ini seringkali bergabung pelaksanaannya. Pada saat orang ihram, maka ada yang melaksanakan ihram itu, ada mahram. Kalau perempuan didampingi oleh mahram. Itu dia pemirsa sekalian. Biasa begitu. Jadi orang pergi umrah atau pergi haji didampingi oleh orang yang menjamin keselamatan sang menunaikan ibadah umrah itu atau haji itu, namanya mahram. Diwajibkan oleh dua imam mazhab, Hambali dengan Hanafi, wajib ada mahram pada saat ihram itu. Kita lanjut setelah jeda sejenak. Pemirsa sekalian kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masuk ke makna mahram. Mahram ini adalah proses yang menghormati, jadi syariat menghormati hamba Allah. Laki-laki menghormati perempuan ada batasnya. Kemudian batas perempuan menjaga pergaulannya, ini namanya mahram. Saya bacakan dulu ayatnya yang mahram ini pemirsa sekalian. Terdapat pada surah An-Nisa, bunyinya begini. Kita lihat dulu ya. Hurrimat alaikum ummahatukum, diharamkan bagi kalian menikahi. Ini sudah biasa ini, cuma harus dibaca dalilnya. Diharamkan bagi kalian menikahi, makanya dosa besar, makanya harus ditahu itu keturunan. Kenapa ketawa Ustaz? Kan bisa begini, secara umum kita tahu bahwa ibu itu pasti tidak bisa dinikahi. Tapi pergaulan sekarang, ada wanita muda menikah punya anak. Tuntutan kerjaan jauh, kerjanya sibuk sesibuk-sibuknya. Masih muda. Anaknya cepat besar karena gizinya bagus. Maka itu andai kata ketemu, boleh jadi antisipasi namanya ini. Walaupun belum ada kan. Maka ummahatukum, ibumu. Tapi saya lanjut ayatnya. Hurrimat alaikum ummahatukum, pasti, dan ini mafhum, menikahi ibumu. Kemudian wa ammatukum wa banatukum, anak perempuanmu, saudara perempuan. Semua ini harus sangat ditahu ini. Ini tidak boleh diketawai ya. Kita boleh jadi di sebuah kampung, iya sangat masih terawat itu hubungan keluarga. Begitu masuk kota, kesibukan sama-sama. Ini harus urutan-urutan mahram ini harus jelas. Kemudian saudara bapakmu, tidak ada masalah kalau di daerah. Kemudian anak perempuan dari saudara laki-lakimu. Yang terakhir, anak perempuan dari saudara perempuan.
yang terkait dengan keturunan di sini. Agama mengatur demikian pemirsa sekalian, agar cara bergaul itu termasuk kaitannya dengan aurat yang boleh dilihat dalam pergaulan. Taruhlah misalnya di rumah. Yang begini ini harus terpelihara betul. Mahram. Jadi kalau Islam bicara tentang mahram, mungkin nuansanya pembatasan terhadap perempuan karena dia harus pergaulannya ada aturan. Misalnya ini tidak. Justru aturan-aturan seperti ini dalam rangka memuliakan makhluk Allah dan menjaga keselamatannya. Di sini pemirsa sekalian. Jadi kita bicara mahram itu tadi kan penghormatan. Tidak bisa menikah dengan ibu, saudara sepupu yang berkaitan keturunan itu tidak bisa. Tante tidak bisa. Walau usianya sama. Maaf ini pemirsa ya. Membahas seperti ini memang sangat fikih, sangat detail, makanya seringkali dianggap terlalu agak vulgar. Karena ini niatnya adalah memang membentengi. Naudzubillah ya. Mungkin pemirsa sekalian masih ingat, masih segar. Seseorang ada di media, sudah hampir 2 tahun, tapi saya ulang. Seseorang saling cinta, padahal kakak beradik. Kapan ditahu kakak beradik? Pada saat mau diresmikan, identitasnya dicatat secara resmi oleh negara di balai nikah. Ditelusuri, oh memang terkait ini mahram ini. Harus dibahas di sini ini. Jadi ini sebenarnya untuk Islam itu membentengi pergaulan kita. Kalau ini tidak diajarkan batas-batas mahram ini, baik dalam keluarga maupun interaksi sosial itu, akan kacau ini kehidupan dan memalukan. Banyak kan penyesalan jadinya. Jadi kalau kita bicara mahram itu keluarga yang tidak bisa dinikahi. Kemudian hal-hal yang berkaitan dalam hubungan keluarga itu yang bisa dilihat, bisa ditahu dengan yang tidak. Makanya namanya mahram tadi, sangat menghormati. Batasan-batasan keislaman ada di sini. Saya mau sampaikan pemirsa sekalian. Pernah saya sebutkan hadisnya dari Ibnu Abbas bahwa la yakhluwanna ahadun rajulun bi imra'atin. Jangan pernah berdua-duaan. Nah, ini yang mungkin sekarang dianggap biasa aja. La yahluwanna rajulun bi imra'atin. Jangan mengabaikan aturan mahram itu. Sehingga orang berduaan laki-laki dengan perempuan. Illa ma'adhi mahramin, kecuali didampingi oleh mahram. Di sini ada etikanya pemirsa sekalian. Kita yang harus jawab sama-sama. Pergaulan kita sekarang, mohon maaf, agama harus tetap diketengahkan. Fenomena kita sekarang itu adalah orang sudah kenalan, sudah dilapor ke orang tua masing-masing bahwa ini calon saya. Calon. Sudah berduaan. Kalau umat bertanya, orang tua bertanya, atau orang yang menghargai dirinya, bagaimana ini? Harus ada batasnya. Dianggap calon pun kalau berduaan ke KUA mungkin oke. Karena tergambar niatnya bagus. Ayah, sama-sama kasih tahu ke orang tua.
orang tua laki-laki sampai muda, orang tua gadis, saya minta restu. Ada calon begini, misalnya ya teman kerja. Kalau Anda ridho, saya mau bersama karena sudah kenal di kampus misalnya. Tidak usah dita'aruf lagi. Bisanya bersama itu belum. Ke KUA pun saya ambil contoh, karena kalau saya menyebut KUA itu pada tingkat serius. Tingkatnya gimana? Tetap ada batasan. Mohon maaf. Sekali lagi, fikih itu terbuka. Jangan seakan-akan difaham, lalu diamkan. Dibiarkan selalu bersama. Belum proses untuk mengarah kepada berkeluarga. Menurut agama ini berbahaya. Dia masuk kategori, mohon maaf. Mohon maaf sekali. Dia bisa masuk kategori la taqrabuz zina. Jangan dekati sini. Ini etika sosial. Jangan-jangan kebiasaan yang terbangun di masyarakat, pergaulan sosial itu dianggap biasa-biasa. Lalu pandangan agama tidak diketengahkan oleh yang wajib mengucapkan. Misalnya saya belajar menjadi belajar jadi mubalik misalnya. Ini tidak boleh didiamkan. Ini harus disampaikan karena ini menurut agama ini belum boleh. Apalagi yang lebih dari sekedar itu. La taqrabuz zina itu harus. Apa yang ngatur ini? Mahram. Kita lanjut setelah jeda sejenak. Pemirsa sekalian kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi maqasidus syariah, tujuan Allah mensyariatkan agama kepada manusia memang untuk mengatur kehidupan manusia agar berjalan pada rel yang Allah ridhoi, agar tidak menyesal. Apa maksudnya? Kita sekarang sudah memang dihadapkan pada pergaulan sosial yang saling berkompetisi. Ajaran agama dengan pergaulan yang beda dengan ajaran agama. Maaf pemirsa sekalian. Boleh ditonton oleh calon yang sudah mendaftar tinggal 15 hari baru nikah misalnya di KUA. Prewedding, saya angkat saja itu. Prewedding itu kalau memang dilakukan sama-sama masih menjaga diri, belum bersentuhan. Mohon maaf, saya selalu mohon maaf. Kalau sudah bersentuhan yang belum wajar sebagai suami istri, tetap namanya mahram. Belum, harus ada. Kalau dipercaya, misalnya sama-sama dewasa, sudah berniat untuk melakukan pernikahan, mengurusnya boleh, tapi belum boleh lebih dari sekedar itu. Ada yang mengatakan, kaku sekali Islam Ustaz. Kaku sekali ajaran agama ini. Jangan salahkan. Itulah sebabnya orang-orang baik laki-laki muda yang mau menghargai, memuliakan dirinya sekaligus memberkahi pernikahannya. Memuliakan pernikahannya. Ini kan tinggal setahun misalnya. Baru nikah. Misal ini. Jaga itu. Prewedding itu kalau dianggap, kalau pergaulannya sudah lebih dari sekedar itu, harus hati-hati memandangnya. Mungkin ada yang bilang kaku. Sekali lagi, namanya pernikahan dan boleh kita evaluasi secara sosial. Orang yang dikawal oleh mahram oleh orang tuanya, diantar, baru berkenalan. Nanti pacaran setelah menikah, mana yang langgeng dan soleh-soleh anaknya dibanding yang tidak. Hukum sosial ayo kita timbang nantinya. Disinilah di era seperti sekarang ini berlombanya ja'al haq wa zahaqal batil.
harus sama-sama diketengahkan. Oleh karenanya, para ustadz, para mubalik, tidak usah khawatir menyampaikan kebenaran. Kalau dianggap terlambat, terlambat di mana? Kaku di mana? Ayo, andai kata ini coba-cobaan dicatat, mana yang lama langgeng. Orang yang sangat hati-hati, ta'arufnya sederhana, sebelum dibanding yang sudah malam berduaan. Dianggap sebagai sebuah kebenaran karena eranya sudah bebas begitu. Agama boleh zaman semakin maju, semakin dianggap terbuka, tapi prinsip agama jangan roba yang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Boleh. Karena saya sebutkan di sini para sekalian. Ada apa sehingga syariat agama ada pembatasan seperti itu? Membina keakraban, kenapa terlalu? Saya tanda petik terlalu. Terlalu dibalik. Keakraban itu mestinya kapan? Pada saat akad nikah selesai. Terlalu akrab maksud saya. Orang dewasa tahu maknanya ini. Terlalu akrab. Terlalu itu bukan akrab ya. Terlalu akrab. Mestinya setelah pernikahan. Kalau kita nganggap pergaulan biasa itu Ustaz. Orang tua juga saling percaya, tidak masalah. Tapi ayo ilmu sosial, pergaulan dewasa ini disejajarkan agama dan dampaknya dalam kehidupan luas. Mana dampak yang berakibat di pengadilan? Orang yang diantar oleh orang tuanya ketat dengan mahram dibanding yang tidak. Seandainya ada yang mau meneliti itu, malah saya sarankan, ayo ya peneliti sosial, ayo ini. Dampak-dampak di pengadilan itu seperti apa? Apakah memang lebih banyak kalau 10 orang yang lebih akrab sebelum menikah atau terlalu akrab, istilah batasan saya, dibanding yang memang masih sangat ketat batasannya. Senyum bolehlah, kenal bolehlah, ketemu bolehlah. Tapi yang lebih dari sekedar itu, mana yang lebih berkah dalam kehidupannya? Mana rumah tangga yang lebih teduh, yang tetap sama-sama menghormati individunya. Suami mempelajari hak dan kewajibannya. Batasan pembicaraan lembutnya sama istrinya. Dan sang orang perempuan yang menjadi istri, batasan kalimat-kalimat mana yang wajar disampaikan ke suaminya. Bukan yang saling tahu rahasia lebih awal. Ini pada saat Islam bicara mahram. Memang tidak mudah. Sangat tidak mudah ini. Pemirsa sekalian kaum muslimin dimuliakan oleh Allah, jadi hikmah di balik itu Allah tetapkan ini pandangan agama yang jauh lebih menembus, pasti demi menjaga kehormatan dan kemuliaan dua belah pihak. Kalau kita bawa ke calon suami dan calon istri, ya kemuliaan. Yang kedua, melindungi institusi keluarga. Batasannya terlalu menyakitkan. Begitu kita ada datang ke kantor, beda Ustaz, dulu lembut sekali suamiku itu, sekarang ternyata begini. Kenapa nu tahu kalau lembut dulu sekarang tidak? Iya kan begitu. Dulu, ini juga istrinya. Biar mohon maaf ini pemirsa sekalian, saya harus banyak ini karena kadang kala begitu. Sudahlah, jangan cerita masa lalu lagi. Persoalan sekarang kau optimis, kau sudah berkeluarga. Yang ketiga adalah menyempurnakan akhlak. Menyempurnakan akhlak itu sama-sama mengkaji betapa nanti pada saat dihalalkan oleh agama kami bergaul, berumah tangga, berkeluarga, kalau sama-sama menjaga adabnya, akhlaknya. Tidak usah saling tahu rahasia lebih awal. Itulah sebabnya Allah tegaskan salah satu tanda-tanda kekuasaan Allah itu wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan. Allah menciptakan kalian beda jenis untuk berpasang-pasangan.
agar kamu litaskunu, setelah berpasangan, agar kamu sakinah. Litaskunu, untuk, kalau sudah sakinah memang sebelumnya, sudah kenal, sudah akrab memang sebelumnya, Allah tidak katakan litaskunu, agar kamu. Sakinah saja. Nah, pemirsa sekalian, menjelaskan agama kaitannya dengan batas atau etika pergaulan, ada dua hal yang harus kita catat, bahwa Allah punya syariat, punya maqasid, punya maksud. Tantangannya bagi kita sekarang, baik keluarga yang memiliki anak muda maupun kita yang mempelajari ilmu agama, memang sedang berlomba. Hal yang biasa, pergaulan yang begitu lepas, sudah hampir tidak ada batasan dan diterima sebagai kebiasaan, seakan-akan itu sudah tidak masalah. Ayo, saya menganjurkan ada penelitian dan bisa direkomendasikan untuk memperbaiki pergaulan yang lebih saling menghormati. Membahas mahram dalam pergaulan sosial kita itu tujuannya agar Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ridhonya kepada kita sekalian, tetap menganggap bahwa apa yang dibatasi oleh agama dijaga, hikmahnya kita akan dapatkan dalam keluarga maupun dalam kehidupan pribadi masing-masing. Komitmenlah menghargai hari esokmu, cita-citamu, jangan lebur dengan nafsu hari ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahu a'lamu bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.